berkesudahan di hidupku, oleh karena kemurahan-Mu Kau pulihkan seluruh hidupku. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian terkasih. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu Bethlehem. Shalom juga buat Pak Agung dan juga Bu Meme. Ya, puji Tuhan ya bisa ikut BW. Oke Bapak Ibu, karena kami besok sudah harus check out dari Bethlehem, kami besok menuju ke Tiberias. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita mau samakan kesepakatan kita dengan doa Bapa kami terlebih dahulu. Kita mau percaya bahwa kalau kita berkumpul lebih dari 2 atau 3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir ya Bapak Ibu ya. Saya sangat yakin itu. Sambil menunggu yang lain Bapak Ibu, silakan persiapkan Alkitabnya dan juga barangkali mungkin catatannya. Mohon maaf kalau saya agak sedikit late, tidak tepat jam 4.20 karena sinyal ya Bapak Ibu ya. Sinyal di sini memang pas kebetulan kurang lancar, tapi bukan berarti nggak bisa. Ini saya sedang persiapkan dulu yang namanya teks lagunya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu sekalian terkasih, apa yang menjadi pesan Tuhan di malam hari ini atau di pagi hari? Saya mendapatkan sesuatu, jadi untuk itu Bapak Ibu kita mau sama-sama fokus. Saya minta waktu sekitar 2 atau 3 menit. Bapak Ibu bisa, yang belum baca Mazmur 4, Anda bisa baca Mazmur 4 untuk doa malam hari. Yang belum baca Mazmur 5, Anda bisa baca Mazmur 5 doa pagi hari ya. Sementara saya mohon izin 3 menit, saya akan kembali lagi untuk mempersiapkan sesuatunya. Oke Bapak Ibu sekalian, sementara Anda bisa mendengar lagu pujian berikut ini. Selamat pagi Pak. Shalom, selamat pagi Bu Aha. Selamat pagi juga buat semuanya, Bu Aha dan semuanya yang pasti ya. Oke, sebentar lagi ya Bapak Ibu, saya izin minta waktu sedikit untuk saya siapkan. Sebentar ya. Tadi saya agak late masuknya karena sinyal Bapak Ibu. Jiwa yang hancur, hati yang patah, kau terima aku apa adanya.
Oke Bapak Ibu, kita satu dalam doa ya. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, Bapa surgawi, terimalah kami semua yang sepakat untuk menaikkan syukur kepadamu. Puji-pujian hormat bagi kemuliaan namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin kesepakatan kami bersama-sama di tempat kami masing-masing, walau di waktu yang berbeda, zona waktu yang berbeda, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah berbeda, tetap sama, berlaku bagi setiap kami yang mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ajari kami untuk bisa benar-benar mengerti dan mengimani dan meyakini bahwa apa yang kami dengar setiap pagi, setiap sebelum kami tidur, yaitu firman Tuhan, disitulah kami akan mendapat kekuatan yang baru. Besok kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Seperti apa hari esok? Setiap perencanaan kami itu hanya reka-reka hati kami dan perasaan kami. Tapi jikalau Tuhan akan campur tangan, kami yakin, biarlah kami hanya fokus kepada campur tangan Tuhan saja, bukan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap yang sudah bergabung dan yang akan bergabung, baik yang termasuk dalam grup ini maupun termasuk yang ada di Jakarta dan di Indonesia. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami, yang kami naikkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Katakan amin Bapak Ibu sama-sama, puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, kita mau satukan kesepakatan kita. Sebentar, saya akan bagi share berikut ini ya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Kok nggak bisa ya? Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya yakin Bapak Ibu bisa mengikuti pujian ini ya. Saya nggak mau terfokus hanya kepada ini saja. Saya coba sekali lagi, sebentar izin. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu, kita mau sama-sama. Saya sudah share di sana. Ini saya share dengan tampilan yang lebih besar. Ya.
memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan. Dengan iman dan yakin katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, mari kita menyembah Dia, saudara. Haleluya Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan. Boleh sambil angkat tangan, saudara. Satu-satunya yang ku percaya. Engkaulah sumber, Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Apa yang sedang saudara alami hari-hari ini, atau apa yang akan engkau hadapi besok? Terkadang secara manusia, saudara, apalagi kalau kita sudah mulai diperlengkapi dengan pengetahuan, pengalaman hidup, dan usia yang bertambah, kita seringkali salah menempatkan fokus kita, saudara. Apa yang menjadi maksud tuntunan Tuhan? Kita suruh baca Yosua, satu demi satu Tuhan buka, rahasia demi rahasia Tuhan ungkapkan dan singkapkan. Itu semua karena Tuhanlah satu-satunya yang bisa engkau andalkan, saudara. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya yang bisa aku andalkan dalam segala hal. Mari angkat tanganmu, saudara. Kita akan menaikkan pujian ini dengan hatimu dan katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia ya Tuhan, satu-satunya Kaulah Tuhanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, amin Tuhan, Tuhan penyembuhku. Katakan dengan iman saudara, Tuhan pemulihku. Yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang hebat saudaraku sekalian. Oke, kita mau perkatakan dengan iman ya saudaraku. Sekarang saya mau ngajak saudara untuk berprofetik. Apa itu? Kita mau perkatakan sesuai dengan iman namun secara real. Bagaimana caranya? Begini caranya saudaraku. Kata engkau yang kecil kita ganti dengan kata aku. Katamu yang kecil kita ganti dengan kataku. Ya, demikian juga seterusnya. Nanti aku yang besar kita ganti dengan kata Tuhan. Amin. Sekarang sambil taruh tangan di dada Bapak Ibu. Sambil taruh tangan di dada, kita perkatakan ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita perkatakan dengan percaya. Janji Tuhan di 2023. Tuhan akan menuntun aku senantiasa dan akan memuaskan hatiku di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanku. Aku akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Maka aku akan bersenang-senang karena Tuhan, dan Tuhan akan membuat aku melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan akan memberi makan aku dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurku, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yang sepakat sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin, amin, amin ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kita kemarin sampai di Yosua pasal yang ke-6 ya. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu, saya tergerak untuk kita mundur lagi sedikit. Di Yosua pasal yang ke-5 tapi ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Loh, ini kan sudah Abuna. Betul, sudah. Tapi ada sesuatu yang baru Bapak Ibu, yang Tuhan mau untuk saya sampaikan kepada saudara ya. Ini yang tersirat di impresi hati saya ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian. Di sana perikopnya Panglima Bala Tentara Tuhan. Ini saya membaca perikopnya saja, saya tuh bergetar gitu ya. Bergetarnya bukan ketakutan, tapi bergetarnya adalah karena rasa syukur ya, rasa bangga gitu. Kayaknya kok keren sekali gitu ya.
Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah akan dikatakan hamba Tuhan kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Sekarang coba kita bayangkan, bukan bayangkan ya, kita berandai-andai. Yosua itu saudara dan saya. Amin. Lalu di depan kita, pas kita melihat, menilik, ternyata ada sesuatu. Ya, mungkin kita tidak mengalami sama seperti Yosua, Bapak Ibu, yang secara kasat mata melihat panglima bala tentara malaikat Tuhan berdiri di depan kita. Betul nggak? Karena ini kan peristiwa adikodrati yang antara Kronos dan Kairosnya tuh bareng. Dari mana taunya? Ya, kan kemarin sudah saya sampaikan, arti Kairos adalah waktunya Tuhan. Jadi cuma Tuhan yang tahu dan Tuhan yang mau. Sepenuhnya ini adalah hak prerogatifnya Tuhan. Titik. Manusia nggak ada punya sesuatu yang bisa untuk menawar itu. Tapi manusia punya peluang untuk apa? Untuk make sure dan memastikan dan mempercepat supaya apa yang kita butuhkan itu bisa kita dapat. Nah, sekarang apa yang engkau butuhkan dan engkau rindu dapatkan, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih? Kesembuhankah? Pemulihankah? Kecukupankah? Atau mungkin besok Anda sedang mau mengalami satu pergumulan atau satu case atau satu hal yang baru saja kemarin-kemarin atau hari ini engkau hadapi, lalu tertunda sampai besok, dan besok itu seperti satu pertaruhan. Ini menang atau enggak? Ini deal atau enggak? Ini beres atau enggak? Ini kuat atau enggak? Bisa enggak ya saya? Kira-kira seperti itu. Ya, coba taruh tangan di dada, katakan begini. Bisa enggak ya saya? Ya. Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan kembali ya bahwa setelah menyeberangi sungai Yordan dan masuk kota Kanaan, kota pertama yang harus mereka hadapi adalah Yeriko. Kemarin Yeriko kita diungkapkan, dibukakan satu pengertian yang baru. Yeriko itu adalah apa, Bapak Ibu? Betul sekali ya, tembok-tembok masalah kita. Kita diingatkan jangan sampai seperti orang yang gak kenal Tuhan, yaitu orang-orang di balik tembok itu. Bagaimana mereka menutup gerbang supaya gak ada yang bisa keluar, juga gak ada yang bisa masuk. Orang-orang yang model kayak begini, apalagi dia Kristen, tapi ngakunya ikut Tuhan, tapi dia selalu, aduh udah deh, kita mending cari aman aja ya. Berarti kan dia mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan? Mengandalkan manusia. Mereka mengandalkan tembok itu. Berarti mereka mengandalkan masalah yang dijadikan sebagai tembok dan menutup akses campur tangan Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan campur tangan Tuhan kalau aksesnya itu ditutup? Tapi hari ini, sekarang masih dari pembacaan ini, tapi dari point of view-nya Yosua. Mari katakan tangan sama saya, taruh tangan di dada. Aku seperti Yosua. Ya. Nah, apa yang menjadi pesan Tuhan di pagi hari ini atau di malam hari ini ya? Di depan kita, tadi kan saya ilustrasikan, depan kita adalah apa? Siapa? Panglima perang. Siapa panglima perang untuk orang-orang percaya di masa sekarang ini? Yes, namanya Yesus Kristus. Dialah panglima perang yang, katakan sama-sama saya, hebat. Katakan, panglima perang yang hebat. Mana jempolnya? Panglima perang yang hebat. Sangat hebat. Teramat hebat. Selalu hebat. Siapa nama panglima perang kita, Bapak Ibu? Yesus Kristus namanya. Amin. Amin ya. Ya kita tos kalau gitu. Ya. Bapak Ibu terkasih, dalam menjalani hidup ini wajar ya kalau sebelum melakukan sesuatu, kayak misalnya Bapak Ibu yang sudah pagi di sana kan
mau masak aja deh. Mau masak aja sudah mulai bikin rencana. Kira-kira rencananya ini mau matangnya setengah atau mau matang langsung. Berapa lama durasi masaknya? Berapa besar apinya? Ya, itu wajar karena kita punya ketakutan jangan sampai ditinggal gosong. Kalau gosong, penggorengannya jadi rusak, lalu apa? Berpotensi kebakaran. Tapi Bapak Ibu, sehebat apapun skill kita, sebesar apapun peluang kita, sedetail apapun dan strategis apapun perencanaan kita, tetap rancangan terbaik hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan sebagai panglima perang kita. Ya. Karena apa? Karena firman Tuhan sekarang tanggal berapa ya? Sampai lupa tanggal saya ini. Gawat nih. Oh ya, tanggal 19. Iya, betul. Soalnya beda zona waktu. Di sana udah pagi, sini masih malam. Di sana udah Senin, sini masih Minggu, Bapak Ibu. Ya, jadi tanggal 16 kemarin itu kan ada di ayat 9 kan? Coba kita baca yuk ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Buka Alkitabnya, kita baca ya. Nah, dikatakan demikian apa? Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, Amsal 16 ayat 9. Hati manusia, hati saudara dan saya, mikir-mikirin nih gimana strateginya, gimana untuk prosedurnya, gimana cara menerapkannya, bagaimana cara menjelaskannya. Tetapi dikatakan di sana itu seperti tunggu dulu sebentar, Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekarang kalau misalnya kita menentukan arah langkah, kitanya itu di depan atau di belakang? Kalau mau benar ya kita duduk di depan, karena gampang kan. Oke, nanti belok kanan ya, habis itu belok kiri. Kalau duduk di belakang susah. Berarti Bapak Ibu, Tuhan itu yang adalah panglima perang Anda dan saya memang duduk lagi. Berdirinya tuh di depan. Katakan Tuhan Yesus, panglima perang saya, selalu dan sudah berdiri di depan saya. Nah, ketika kita mau benar-benar melihat dan benar-benar percaya, katakan percaya. Yakin, katakan yakin. Ya, bahwa Tuhan itu ada di depan kita. Ya, berarti Dia yang akan menentukan kita ke kanan atau ke kiri. Apakah kamu terima MOU ini, atau misalnya isi berapa liter hari ini, karena mungkin kebetulan yang disimpan sekian, jangan sampai kurang. Kita pengennya penuh, tapi kalau ternyata Tuhan yang menuntun kita, gak usah penuh-penuh, setengah aja atau seperempat aja, karena kamu gak butuh penuh. Sisanya bisa kamu simpan, bisa kamu save, atau saya akan kirim kamu penolong. Itu cara Tuhan, kita nggak perlu mau cari tahu gitu loh. Kita nggak usah kepo sama Tuhan. Yang perlu kita harus lakukan adalah apa? Yakin dan percaya. Katakan sekali lagi sama-sama. Yakin dan percaya. Dalam setiap hal apapun yang Anda dan saya jalani, atau yang akan atau direncanakan untuk dijalani, kita tetap percaya. Tuhan sudah lebih dulu di depan. Dia menuntun langkah saudara dan saya. Sehingga sekalipun misalnya ternyata tiba-tiba kita sakit, kita kena masalah, ada orang memfitnah kita, atau seandainya keadaan rumit, jelimet, kita nggak lagi memikirkan kok begini ya. Tapi justru kita pikirkan apapun boleh terjadi, tapi aku tetap percaya selama Tuhan menuntun langkahku di depan, Dia akan menentukan dengan arah dan tujuan yang terbaik untukku. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Yes. Nah, kemudian yang kedua dari pembacaan kita tadi, ya kita punya pengalaman kerja. Saya nggak tahu Bapak Ibu hari ini akan ketemu klien model apa, ya klien atau nggak ketemu klien. Abuna, saya mau ketemu bos saya ini. Saya lagi mikir bagaimana caranya supaya mau ngomong sama atasan saya, supaya ini bisa tersampaikan dengan baik, properly, tapi dia nggak tersinggung. Nah, ini kan sebenarnya hal sederhana sebenarnya. Nah, ini kita sering nggak pernah ngelibatin Tuhan.
Karena menurut kita, ini gampang. Itu kesalahan terbesar yang kita lakukan Bapak Ibu. Tanpa kita sadar, kita begitu terus bertahun-tahun. Bapak Ibu, Tuhan di depan kita, tapi kita cuekin. Roh Kudus di depan kita, tapi kita nggak pedulikan, nggak diajak terlibat gitu loh. Apa jadinya kita Bapak Ibu? Apalagi kalau kita bukan orang Kristen yang percaya dan yakin sama Tuhan. Kita orang Kristen yang tipenya seperti Amori, mengandalkan tembok Yeriko yang besar, ditutup akses keluar masuknya. Jelas dari mana pertolongan Tuhan datang. Jadi berarti nggak boleh Abuna mempelajari kompetitor, mempelajari situasi, kira-kira kelemahannya dia itu di mana. Bukan nggak boleh, tapi nggak wajar kalau misalnya kita fokusnya tuh di situ. Katakan sama-sama dengan saya. Saya akan tidak wajar sebagai orang Kristen yang percaya dan yakin di dalam Yesus Kristus yang adalah panglima tentara saya, tapi fokusnya justru lebih kepada mempelajari kekuatan dan kelemahan atau peluang atau apapun itu dengan tujuan mendapatkan keberhasilan, kemenangan, dan berkat yang berlimpah. Menurut saya bukan salah, tapi nggak wajar. Katakan nggak wajar. Hal yang nggak wajar itu model kayak apa sih? Ya, yang nggak wajar adalah sesuatu yang nggak pas. Nggak wajar saya pakai sepatu tipe nomor 43, tapi modelnya hak tinggi. Ya nggak wajar lah. Emang saya banci? Kan bukan Bapak Ibu. Wajar nggak kalau Bapak Ibu lihat saya khotbah, tapi khotbahnya pakai celana setengah tiang? Anda tahu setengah tiang kan? Bukan lagi berduka, bukan lagi PKI, bukan. Itu loh celana 3/4, itu saya dapat istilah dari Abuni. Menarik ya. Abuni itu bukan cuma menarik wajah dan karakternya. Istilah-istilah juga menarik dan unik-unik. Cuma satu-satunya itu. Nggak ada lagi yang lain, ya kan? Udah nggak keluar lagi tipe kayak begitu. Betul ya Abuni ya? Sama kayak saya juga. Sama seperti sebelah ibu, mama bapak bilang loh. Ini saya cuma lihat Bu Yosep sama Pak Yosep, nggak apa-apa. Bilang, yang nggak sama dengan pasangannya taruh tangan di dada. Bilang begini, aku ini unik cuma satu-satunya. Bilang, aku ini unik cuma satu-satunya. Nah terus bilang ke sebelah kalau ada orangnya, kayak Bu Diana nih. Bilang, panggilannya Bu Diana apa sama Pak Yosep? Bebeb atau Bebe atau Ayang? Ayang ya? Oh Bebeb. Bilang, Beb. Nyesel kamu kalau kamu nggak ngandelin saya. Yang gak sama pasangan ya, bilang, ampunilah dia Tuhan kalau dia tidak memandang saya penting. Iya kan? Orang yang memandang kita penting itu kan orang yang penuh dengan penyesalan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia akan nyesel banget ketika dia sadar, ternyata dia penting banget buat saya. Ya tapi kalau sadarnya terlambat kan percuma. Nanti kayak lagu Benny Panbers, terlambat sudah Kau datang padaku, jangan sampai Tuhan Yesus ngomong kayak nyanyi kayak begitu nanti di tempat pengadilan terakhir. Kita unyuk. Tuhan nyanyi, terlambat sudah kau datang padaku. Kesempatannya udah habis. Ya, lagi masih ada kesempatan Bapak Ibu. Yuk kita belajar hal yang kedua. Jadilah orang percaya yang wajar. Sama-sama, 1, 2, 3. Jadilah orang percaya yang wajar. Ya menghadapi persoalan. Kalau fokusnya cuma sama masalahnya, kerjaannya, persoalannya, berarti yang diabaikan apa? Yang diabaikan adalah keberadaan Tuhan di depan kita. Bagaimana Tuhan siap menyertai kita dan sudah siap lebih dulu berperang buat saudara dan saya. Sebelum kita tarik itu senapan, hunus itu pedang, itu di situ ditulis. Panglima malaikat surga apa? Sudah terhunus pedangnya di depan Yosua. Bapak Ibu, percayalah, malam hari ini pun kita mau tidur, Tuhan sudah menyiapkan berkat buat Bapak Ibu untuk diterima besok pagi. Amin. Amin. Sebelum kita minta, Tuhan sudah sediakan sebenarnya.
Cuman kalau misalnya Tuhan taruh kitanya nggak wajar, ya Tuhan nggak akan kasih. Ya bukan salah Tuhan, ya kan salah kita, kitanya yang nggak wajar. Bentuknya salah, ukurannya nggak pas. Padahal blessingsnya, airnya, ngucurnya gede. Tapi kita nggak pernah mau menyesuaikan dengan apa yang Tuhan akan siapkan gitu Bapak Ibu. Nah, untuk itu ya, firman Tuhan ini itu mengingatkan satu hal. Sebesar atau sekecil apapun persoalan yang hendak kita hadapi, entah itu besok atau lusa atau minggu depan. Yang pertama itu apa? Katakan sama-sama dengan saya. Aku tetap yakin dan percaya kepada kuasa dan penyertaan Tuhan. Dan aku, apa Bapak Ibu? Dan aku akan lebih fokus kepada penyertaan dan kebenaran firman Tuhan saja yang mendatangkan kuasa yang besar, bukan kepada masalahnya, bukan kepada lawannya, bukan kepada pergumulannya, atau bukan kepada pemikiran yang menyepelekan pergumulan, permasalahan, dan orang-orang yang menjadi masalah dalam hidup ini. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita satu dalam doa. Taruh tangan di dada Bapak Ibu. Dengar baik apa yang saya sampaikan. Karena ini semua datang daripada tuntunan Roh Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri saya. Ini jelas banget. Mempercayakan hidup saudara dan saya kepada kuasa penyertaan Tuhan. Itu nggak peduli besar atau kecilnya. Jangan hanya masalahnya besar baru engkau mengandalkan Tuhan. Lalu masalah kecil engkau merasa nggak perlu melibatkan Tuhan. Masa Tuhan suruh ngurusin hal yang sepele-sepele. Misalnya begitu. Bapak Ibu, minta ampun sama Tuhan saudara. Karena kapasitas kita bukan di situ. Kapasitas kita mau besar atau kecil, kita tetap fokusnya hanya kepada Tuhan dan mempercayakannya hanya kepada Tuhan. Mungkin ini terdengar terlalu universal ya, generally. Hampir engkau sering mendengar, tapi Bapak Ibu, itu nggak akan ada artinya kalau kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi mulai malam hari ini, setelah terima doa berkat, Bapak Ibu berkatakan, aku percaya engkau selalu satu langkah lebih dulu sebelum aku melangkah. Ya Bapak Ibu, dan aku akan fokus hanya penyertaan-Mu saja dan kebenaran firman-Mu saja, sehingga aku dapat mempercayakan diri pada pimpinan dan bimbingan-Mu ya Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, sebesar atau sekecil apapun masalah saya hanya takut kepada Tuhan. Saya hanya percaya kepada Tuhan. Saya hanya fokus kepada penyertaan Tuhan. Sujud hanya kepada Tuhan. Bukan justru sebaliknya. Saya tidak akan sujud dan tidak akan jiper sama masalah saya atau takut. Amin. Mari terima berkat dan sejahtera Tuhan Bapak Ibu. Seperti halnya matahari Tuhan terbitkan di pagi hari, demikianlah janji Tuhan indah pada waktunya engkau akan terima dan alami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Jangan berpaling dari Tuhan. Tetap arahkan kepada wajah Tuhan. Karena Tuhan akan meletakkan, melimpahkan. Yang sepakat katakan amin. Damai sejahtera, katakan amin. Berkat yang berlimpah, katakan amin. Kesembuhan yang mutlak, katakan amin. Dan tidak perlu aku pikirkan cara bagaimana membayar, cara bagaimana mengatasinya, sebab aku lebih memikirkan kebenaran firman Tuhan dan penyertaannya. Yang percaya dan sepakat, mari sama-sama katakan amin. Ya. Tepuk tangan buat Allah kita sangat ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat, kalau misalnya ada apa-apa, ingat, jangan pernah melihat, ini kecil, ini bukan urusan Tuhan. Jangan. Kasih Tuhan semua. Izinkan dia bekerja, turut campur dalam segala perkara, supaya Bapak Ibu itu tidak takut dan sujud kepada masalah atau penyakitmu.
tapi takut dan sujud hanya kepada Tuhan Yesusmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom, selamat malam. Tuhan berkati ya Bapak Ibu sekalian terkasih. Mumpung mata saya masih agak lumayan, tidak terlalu berat Bapak Ibu ya. Tapi kalau tambah 10 menit lagi berat bener nanti. Oke Bapak Ibu, mohon doanya. Oh ya, kita mau berdoa Bapak Ibu untuk kesembuhan Bu Helmi dan juga untuk Nazaret Tour ya. Mari kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Bu Helmi sudah semakin sehat, sudah bisa mengingat beberapa nama, sudah mengingat beberapa wajah. Tuhan juga sudah membuktikan bahwa Tuhan hadir dan ada menyertai Bang Sandro. Tuhan akan berkati Bu Helmi dan Bang Sandro. Pemulihan Bu Helmi bukan cuma sekedar karena Bu Helmi sakit, tapi supaya Bang Sandro juga dipulihkan. Dan untuk Bapak Ibu yang akan bekerja, beraktivitas, percaya saja, yakin saja, fokusnya sama Tuhan saja. Izinkan dia yang di depan, bukan engkau yang di depan dan Tuhan di belakang. Tuhan, kami juga berdoa untuk Nazaret Tours, Pak Henry, Bu Linda, seluruh staf. Apa yang terjadi besok baik dalam perjalanan ini maupun urusan kantor mereka, Tuhan sudah pakai tempat ini. Tuhan akan jaga mereka, Tuhan akan menyertai mereka. Untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, sekali lagi hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau adalah pribadi yang berbeda dari apa yang pernah ada, sebab engkau sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu terkasih. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu, Abuni dan juga semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan tadi di ibadah raya OIC. Thank you so much. Makasih banyak. Sampai jumpa lagi besok pagi. Mohon doanya ya Bapak Ibu ya, perjalanan kami dan semua rekan-rekan kami supaya mereka sehat dan ya kami semua bisa membawa banyak berkat yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Berkati Abuna, Abuni, terima kasih. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna, Abuni. Amin. Amin. Ya, ingat ya Bapak Ibu, jangan fokus kepada belum dikasihnya, Terima tapi kasih fokus Abuna. yang ngasihnya. Yes, sama-sama. Sama-sama Pak Bun. Salam buat Bu Lani sama Kak Jen sama semua Pak Bun ya, sama ikan kokinya Pak Bun. Shalom Pak William, Tuhan berkati. Sehat selalu. Ya. Pasti makin sibuk, tapi jangan fokus sama sibuknya, fokus sama cara Tuhan menolongnya. Oke? Bilang sama Bu Helmi, jangan fokus sama lupanya, tapi fokuslah sama Tuhan yang menolongnya. Oke? God bless Bapak Ibu. Nanti nggak kelar-kelar Bapak Ibu. Iya. Mohon izin ya. Makasih Abuna. Iya sama-sama. Saya izin pamit ya Bapak Ibu ya. Saya klik ya. Oke, Tuhan berkati.